Sejumlah perguruan tinggi di Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Kemendikbudristek pun meminta pelaksanaan PTM di perguruan tinggi harus menjalankan sejumlah tahapan termasuk pemantauan. Lalu bagaimana mekanisme pelaksanaan PTM di perguruan tinggi Jakarta dan apa tanggapan para mahasiswa dengan kembali dibukanya PTM di kampus? Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Lineke Utseki. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Ditjendikti-Ristek mendorong agar universitas dan juga perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau PTM mulai semester ganjil di tahun akademik 2021-2022. Meskipun PTM diberlakukan, tetapi penerapan protokol kesehatan dan juga pembelajaran secara daring ini menjadi syarat wajib yang harus tetap dilaksanakan. Lantas, apa saja persiapan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PTM? Langsung saja kita cari tahu jawabannya. Berdasarkan surat edaran Kemendikbudristek nomor 4 tahun 2021, ada 6 hal yang harus dilakukan perguruan tinggi sebelum menggelar PTM. Di antaranya, perguruan tinggi di wilayah PPKM level 1 hingga 3 ini wajib melaporkan terhadap ataupun kepada Satgas daerah setempat. Tak hanya kepada Satgas daerah setempat, tetapi juga diwajibkan untuk lapor secara berkala kepada Lembaga Pendidikan Layanan Tinggi. Tak hanya itu saja, perguruan tinggi ini juga hanya diperbolehkan menggelar kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi pun diwajibkan untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Tidak hanya itu saja, pimpinan dari perguruan tinggi ini wajib untuk membuat pedoman pembelajaran, wisuda, dan aktivitas lainnya bagi sivitas akademika maupun bagi tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi. Yang terakhir adalah tidak ada keberatan dari orang tua atau wali mahasiswa yang mengikuti PTM. Pihak dari perguruan tinggi juga harus mengikuti sejumlah hal ketika membuka PTM. Di antaranya adalah sivitas akademika dan tenaga pendidik yang kemudian melakukan aktivitas di kampus ini diwajibkan dalam kondisi yang sehat dan sudah divaksinasi COVID-19. Mereka yang berasal dari luar daerah maupun dari luar negeri ini juga harus dipastikan dalam kondisi sehat serta sudah melakukan karantina mandiri selama 14 hari maupun sudah melakukan tes swab sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Pihak dari perguruan tinggi juga diwajibkan untuk melakukan tes dan tracing secara berkala. Jika nantinya ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pihak dari kampus ini wajib untuk menghentikan pembelajaran tatap muka sementara hingga nantinya kondisi sudah dinyatakan aman. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu universitas swasta di Jakarta yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tidak hanya mahasiswanya diwajibkan untuk scan barcode dan juga nantinya akan dimonitoring, tetapi sejumlah fasilitas kesehatan juga disediakan di sini. Salah satunya seperti fasilitas cuci tangan yang ada di sejumlah titik. Pak Wendy, sekarang kan kalau saya lihat ini Universitas Budi Luhur menjadi salah satu kampus perguruan tinggi yang kemudian sudah akhirnya menggelar pembelajaran tatap muka. Tentunya warga kampus ini memang diharapkan untuk bisa menjadi duta perubahan perilaku di lingkungannya masing-masing. Tapi untuk spesifiknya Universitas Budi Luhur sendiri, tindakan pencegahan apa saja nih Pak, ataupun antisipasi apa saja yang kemudian sudah dilakukan sebelum akhirnya memutuskan untuk menyelenggarakan PTM seperti sekarang ini? Baik, dari SOP itu yang kita lakukan pertama adalah mensurvei dari sekian banyak mahasiswa itu berapa banyak yang sudah vaksin lengkap. Karena kebetulan waktu itu mulai Juni sampai September kita jadi sentra vaksin, di mana mahasiswa kita wajibkan untuk vaksin semua di kampus dan mereka diberikan kesempatan luas sekali untuk vaksin 2 kali. Oleh karena itu kita pede. Kemudian kita lihat, kita data juga dosennya dan juga tenaga kependidikannya atau tendiknya. Nah dari situ baru kita susun bahwa yang boleh ikut
kuliah tatap muka terbatas ada yang sudah vaksin 2 kali dan juga ada izin dari orang tua. Berikutnya adalah susunan infrastruktur ya. Jadi artinya ruang kelas kita siapkan yang kapasitasnya maksimal 25. Yang berikutnya adalah tanda-tanda, jadi marka-marka seperti arus turun naik kalau di tangga, jadi harus diberikan jarak, kemudian juga lift, kita ganti tombolnya semua, untuk tombol yang don't touch ya, jadi tidak hanya dengan lambai aja kan, itu bisa beroperasi, kemudian menyiapkan semua gedung ada tempat cuci tangannya. Jadi di situ dengan petunjuk-petunjuk ya, dengan SOP dan petunjuk-petunjuk supaya mereka paham bahwa menjaga kesehatan, menjaga supaya tidak terjadi penyebaran. Proses perkuliahannya di sini adalah dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Karena pada awalnya aku berpikir bahwa mungkin nanti proses perkuliahannya akan selang 1 hari, ternyata dilakukan full dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini untuk mekanisme pembagian bagi para siswanya ini seperti apa, Pak? Kami ya, jadi Budi Luhur itu menyelenggarakan perkuliahan itu hybrid, artinya kapasitas kelas maksimal 50, 25 ada di kampus, 25 ada di rumah, ya kan? Jadi hybrid learning yang kita lakukan. Nah kemudian yang kedua adalah kita bagi untuk minggu pertama misalnya yang kuliah adalah fakultas komunikasi dan fakultas ekonomi. Minggu keduanya fakultas teknik, fakultas IT dan fakultas SIP misalnya. Jadi dengan membagi fakultas secara bergiliran untuk kuliah per minggu sehingga tidak terjadi penumpukan. Jadi itu yang kami lakukan. Setiap hari iya, cuman fakultasnya beda. Ya kan? Jadi setiap hari untuk minggu ini berbeda dengan setiap hari untuk minggu depan. Jadi tetap aja terjadi giliran sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat kan ini untuk pembelajaran tatap muka, ini ibarat kata seperti pedang 2 sisi lah ya Pak. Karena kalau di rumah saja, ini tentu yang dikhawatirkan adalah learning loss. Tetapi kalau di kampus yang dikhawatirkan adalah adanya klaster. Karena kalau kita lihat sudah ada laporan klaster-klaster sekolah semenjak dilakukannya PTM. Nah, dari pihak kampus sendiri sebenarnya sudah ada antisipasinya kah Pak jika katakanlah nanti ternyata amit-amit dikatakan adalah yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19. Apakah nanti akan kemudian langsung diberhentikan secara total, kemudian ada mungkin kerjasama tes dan juga tracingnya? Dan karena pada saat pertama kali terjadi COVID, saya sudah bentuk tim Satgas COVID kampus pada bulan Maret tahun 2020. Jadi untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi kalau misalnya terjadi klaster. Ya. Nah, alhamdulillah kita bisa atasi selama ini. Berikutnya untuk kalau misalnya dengan tatap muka ini terjadi, kita harus lihat karena memang kita rancang bahwa mahasiswa itu kita upayakan untuk tidak berubah-ubah komposisi kelasnya. Jadi mahasiswa itu akan berkuliah di ruangan yang sama selama 1 hari. Artinya kalau misalnya ada terjadi penyebaran kasus atau ada yang positif, kita akan tahu bahwa kelas itu, ya kan. Jadi tracingnya mudah. Jadi selama dia tidak ngeluyur setelah kuliah, berarti mungkin ada kemungkinan besar terpaparnya di kelas, ya kan. Nah itu kita bisa menghubungi 25 orang di kelasnya itu, karena kita tahu datanya siapa saja yang dari kelas itu dan dia tidak akan ganti. Kalau sebelumnya itu kan moving class, teman kuliahnya bisa berganti-ganti sebelum pandemi. Terus sekarang ini kita upayakan bahwa mata kuliah A misalnya mahasiswanya itu dan berikutnya mata kuliah B temannya itu juga. Ya, jadi dengan cara itu kita mudah mendeteksi misalnya terjadi ada yang terpapar atau ada yang positif gitu ya. Nah berikutnya adalah tracing seperti saya sampaikan tadi, kita mudah lakukan. Yang kedua adalah kita punya tim Satgas tadi, di mana kalau misalnya ada apa-apa kita detect. Kalau misalnya 1-2 orang dan kita bisa men-trace, belum kita hentikan. Tapi kalau misalnya banyak, kita hentikan sementara. Nah pemirsa, saat ini di samping saya sudah ada nih salah satu mahasiswa yang sedang duduk-duduk. Permisi, halo Kak, apa kabar ya? Apa harapan kamu dengan terselenggaranya pembelajaran tatap muka secara terbatas? Harapan buat kedepannya sih protokol kesehatan di kelas maupun di dalam kampus itu tetap dijaga. Pembelajaran tatap muka sudah dilangsungkan kalau di UBL sejak tanggal 4 Oktober kemarin. Kamu setuju atau tidak? Setuju. Kenapa setuju?
Karena kan jadi bisa bersosialisasi sama teman-teman kan yang tadinya belum pernah ketemu langsung sama teman-teman sekelas. Sekarang jadi bisa ketemu. Pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 tentu menjadi angin segar untuk menghindari penurunan kualitas pembelajaran mahasiswa. Seluruh warga kampus tentunya memiliki peran penting untuk menerapkan protokol kesehatan ketat agar terhindar dari klaster perguruan tinggi. Dari Jakarta, Lina Gautsiki, Jamie Jasin, Harinta Kurniawan, iNews melaporkan.